Beberapa dari kita pasti sepakat dengan timnas Indonesia yang mengalami perkembangan begitu pesat di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Meski belum berhasil meraih gelar juara, namun skuad Merah Putih mampu mengukir sejarah dengan lolosnya pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Sebelum di era Shin Tae-yong, kita mungkin hanya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di laga persahabatan atau beberapa pertandingan saja, tidak sesering sekarang ini. Paling yang sering cuma Piala AFF saja, itu pun ajang 2 tahunan. Kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia tentunya ikut bangga dengan prestasi timnas di era kepelatihan Shin Tae-yong. Tak sedikit para pecinta sepak bola Indonesia berharap agar Shin Tae-yong bisa lebih lama lagi melatih Rizky Ridho dan kawan-kawan. Namun masa depan pelatih asal negeri ginseng itu saat ini masih menjadi tanda tanya. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas pada tahun 2020 lalu, kini kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Adapun pihak PSSI sudah memberikan proposal kontrak kepada pelatih 53 tahun tersebut, namun hingga kini belum ada perkembangan yang terjadi, menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kondisi fisik Shin Tae-yong saat ini sedang tidak optimal, sehingga harus menjalani recovery di negara asalnya, Korea Selatan. Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong belum sempat menandatangani kontrak baru tersebut. Melihat Shin Tae-yong belum menandatangani kontrak dengan PSSI, rupanya KFA selaku Federasi Sepak Bola Korea Selatan berniat memanggil kembali pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pernyataan itu dilontarkan jurnalis asal Korea Selatan Kim Tae-seuk. Ia menyebut bahwa Shin Tae-yong masuk dalam daftar calon pelatih timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klinsmann. Sekedar info, saat ini kursi pelatih timnas Korea Selatan tengah kosong setelah pisah jalan dengan Jurgen Klinsmann beberapa waktu lalu. Di FIFA Matchday Maret dan Juni lalu, kursi kepelatihan timnas Korea Selatan ditempati oleh pelatih caretaker. Tak hanya itu, mantan pemain timnas Korea Selatan Lee Chun-so juga mendukung penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih skuad Taeguk Warriors. Ia menilai hanya ada 2 pelatih lokal yang layak menangani Son Heung-min dan kawan-kawan. Kedua pelatih tersebut adalah Shin Tae-yong dan Hong Myung-bo. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan 6 tahun lalu, usai gagal di Piala Dunia 2018 di babak 16 besar. Sepulang dari ajang tersebut kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong dan para pemainnya dilempari telur dan bantal guling oleh fans sendiri. Tak lama setelah itu posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Korea Selatan digantikan juru taktik asal Portugal Paulo Bento. Sementara itu menanggapi rumor Shin Tae-yong yang diincar timnas Korea Selatan, Erick Thohir mengaku tidak akan menghalangi sang pelatih jika ia ingin meninggalkan timnas Indonesia. Karena bagi Erick Thohir, kebangkitan timnas Indonesia bukan dipengaruhi oleh satu orang saja, melainkan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Menurutnya keberhasilan timnas Indonesia bukan hanya karena satu individu, melainkan adanya kekuatan bersama. Mengenai coach Shin Tae-yong simpel buat saya, pembangunan tim nasional Indonesia bukan pembangunan berdasarkan 1-2 individu. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir bahkan menyebut pihaknya tidak akan melarang Shin Tae-yong untuk kembali ke negara asalnya, Korea Selatan, yang memintanya untuk kembali menukangi negara tempatnya berasal. Jika Shin Tae-yong benar-benar meninggalkan timnas Indonesia, maka PSSI harus segera mencari pelatih baru sebelum babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bergulir. Menarik untuk dinantikan, apakah coach Shin Tae-yong bakal tetap menangani timnas Indonesia? Atau justru kembali ke negara asalnya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.